Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat beribadah sampai hari ini. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ceramah singkat kita sebelum sholat fardu zuhur berjamaah hari ini saya beri judul mewujudkan negeri yang aman. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, aman adalah nikmat paling besar. Bahkan aman menjadi penentu terhadap nikmat-nikmat yang lain. Kita punya mobil mewah, rumah mewah, makanan berlimpah, tapi negeri tak aman, tak ada gunanya. Untuk itulah dulu ketika Nabi Ibrahim sampai di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa Nabi Ibrahim itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Al-Baqarah 126. Apa bunyi doa Nabi Ibrahim? Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al haza baladan amina. Jadi begitu Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali? Rasa aman. Setelah itu baru Ibrahim meminta ke Allah, warzuqa ahlahu minas samarat. Berikan rezeki kepada penduduk negeri Mekah ini berupa buah-buahan. Dari sini pahamlah kita, nikmat paling besar itu aman. Nikmat aman penentu terhadap nikmat-nikmat yang lain. Karenanya Nabi Adam minta, Nabi Ibrahim minta aman dulu, baru minta rezeki. Jemaah yang berbahagia, setinggi puji sedalam syukur kita persembahkan kepada Allah. Apa sebab? Allah telah karuniakan kepada kita negeri yang aman. Semoga setelah pemilu nanti negeri kita makin aman. Amin. Tidak justru setelah pemilu makin tak aman. Lalu bagaimana supaya aman? Satu, keadilan mesti ditegakkan. Keadilan mesti ditegakkan. Dalam kitab Tarikhul Khulafa itu diceritakan. Saat itu datanglah pembesar-pembesar suku Makhzumiyah kepada Rasulullah SAW. Mengapa mereka datang kepada Rasulullah? Ingin melobi Rasulullah SAW. Apa sebab? Karena ada seorang wanita dari suku Al-Makhzumiyah ini melakukan pencurian. Kalau mencuri dalam Islam hukumnya potong tangan. Jadi apa kata pembesar-pembesar dari suku Al-Makhzumiyah ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau dapat usah dipotong tangan wanita ini. Mendengar itu apa jawaban Rasulullah? Yang macam inilah yang membuat hancur orang dahulu dan hancurnya kalian sekarang. Inilah penyebab kehancuran. Karena keadilan tak jalan.
Kalau orang besar melanggar hukuman, tak jalan hukuman. Orang kecil melanggar, baru jalan. Artinya, pisau cuma bagak ke bawah, tumpul ke atas. Lalu apa kata Rasulullah? Wa aimullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalian dengarkan baik-baik. Apa kata Rasulullah? Andai Fatimah suatu hari nanti mencuri, aku langsung yang memotong tangannya. Jadi rupanya negeri ini tak aman bukan karena gara-gara rakyat, tapi negeri ini tak aman gara-gara penguasa yang tak adil. Jemaah yang berbahagia, kita mungkin sering mendengar nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika datang utusan Raja Persia bernama Hurmuz ingin bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Umar jadi presiden. Sampai ke Madinah, Hurmuz bertanya kepada warga Madinah, di mana istana Umar? Apa kata warga Madinah? Presiden kami tak punya istana. Rumahnya saja jelek. Jadi di mana aku bisa menemui dia? Pergilah di sekitar Masjid Nabawi, nanti nampak sebatang pohon rindang, dia sering santai-santai di bawah pohon itu. Pergilah utusan Raja Persia bernama Hurmuz tadi ke Masjid Nabawi, nampak sebatang pohon, ada sosok manusia yang tidur nyenyak di bawah. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melihat Umar tidur tenang nyenyak tanpa pengawal seorang pun, apa kata Raja Hurmuz? Hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fanimta ya Umar. Engkau adil wahai Umar. Sampai-sampai engkau wahai Umar bisa tidur nyenyak di bawah sebatang pohon tanpa ada pengawal seorang pun. Jadi kalau keadilan tegak, aman negara. Negara ini tak aman karena tak adil itulah. Yang biasanya yang suka melanggar hukum itu para pembesar. Dan kalau mereka melanggar hukum, hukum tak jalan. Yang jalan kalau kita yang kecil-kecil ini melanggar. Biasanya seperti itu. Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita bicara pakai data, pakai dalil. Datanglah surat dari Gubernur Khurasan. Apa isi surat itu? Waktu itu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Khalifah itu zaman sekarang presiden. Apa isi suratnya? Khalifah, masyarakat tempat saya itu lain kelakuannya. Maka menurut saya, kata gubernur, tak ada jalan keluar kecuali masyarakat tempat saya itu dicambuk atau dipecut pakai pedang. Terkejut Umar. Lalu dibalas surat tadi. Apa kata Umar membalas surat itu? Bukan pakai pedang, bukan pakai pecut supaya wargamu aman. Kau tegakkan keadilan, aman warga masyarakatmu. Maka berdasarkan ini, dapatlah kita memahami amannya sebuah negeri, hukum mesti jalan seadil-adilnya. Titik. Yang kedua, bagaimana supaya negeri aman? Supaya negeri aman, amar ma'ruf jalan, nahi mungkar jalan. Apa sebab? Negeri ini penghuninya bukan malaikat, tapi manusia. Yang namanya manusia, ada yang baik, ada yang tak baik. Khusus kepada yang tak baik, supaya jangan mengacau, jangan tak baiknya itu bertambah parah, sini perlu nahi mungkar. Apa dalilnya? Jemaah, Rasul mengibaratkan sebuah perumpamaan yang indah. Kata Rasul begini, sebuah negeri itu seperti kapal besar berlayar di dalam lautan besar. Jadi kapal tadi banyak penumpang, kata Rasulullah. Kapal tadi 2 lantai. Ada penumpang lantai atas, ada penumpang lantai bawah. Ini Rasul mengibaratkan, ini bukan Ustadz Marhalim. Lalu kata Rasulullah, penumpang lantai bawah dibocorkannya kapal itu. Apa tindakan kalian, kata Rasulullah? Kalau kalian tengok-tengok saja, dia bocorkan kapal,
tenggelamlah dia, tenggelamlah kapal, kau yang nengok-nengok saja tenggelam juga. Kenapa kau ngumpang di situ? Maka bagaimana jalannya kata Rasulullah? Larang dia. Sehingga kalau kau berani melarang, tak jadi dia membocorkan kapal, dia selamat, kapal tak tenggelam, kau pun selamat. Ini bunyi hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhazu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau kau tengok-tengok saja dia melobangi kapal, kena kawan awak, atasan awak, lantaklah situ, nanti payah naik pangkat, tenggelam kalian semua. Tapi kalau kalian cegah, selamat kalian semua. Hebat betul Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi di negeri ini? Kalau ada yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dimusuhi pula. Orang seperti itu dikajak berkawan. Karena dialah ba'at yang sayang kepada kita. Yang menjilat-jilat, lalu membiarkan apa kita, itu tak sayang namanya itu. Yang sayang itu macam mana? Nampaknya lah ditegur nyawa. Nampaknya lah dilarang nyawa. Tapi sayang. Kalau ada orang berani-berani melarang, dicekal, dibilang radikal, dipersekusi. Tidak boleh muncul di tengah-tengah orang ramai. Takkan aman negeri. Yang ketiga, bagaimana supaya negeri aman? Pemimpinnya mesti beriman. Saya tak ada bermaksud apa-apa. Saya sampaikan ayat dan hadis. Kenapa demikian? Jadi pemimpin ini berat halangannya. Banyak tantangannya. Iman tak ada. Bayangkan apa yang terjadi. Sedangkan jadi RT aja banyak tantangannya. Sedangkan jadi RW aja banyak tantangannya. Konon lagi jadi presiden umpamanya. Itu berat tantangannya. Tantangan itu dihadapi dengan iman. Apa bunyi ayat? Surah Al-An'am 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dengarkan artinya. Orang beriman tak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Tak zalim dia, tak menyekutukan Allah, tak pembohong dia, tak penipu dia, tak korupsi dia. Ulaika lahumul amnu. Negeri mereka akan aman. Wahum muhtadun, mereka akan diberi petunjuk. Kata siapa ni? Kata Allah Ta'ala. Iman kalau benar akan membawa seorang kepada takwa. Orang kalau bertakwa, apapun persoalan Allah yang hadir memberikan jalan keluarnya. Apa bunyi ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi. Apapun persoalan, Allah beri rezeki dari arah yang tak pernah diduga datangnya dari mana. Makanya Rasul menasihati sahabat, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu amamaka. Kau jaga Allah ya, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, akan kau dapatkan Allah melindungimu. Apa maksud menjaga Allah? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allah jaga kita. Kalau Allah sudah menjaga, aman kita. Satpam aja menjaga aman kita rasanya. Apalagi kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya baca sepotong ayat. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dengarkan artinya. Apabila sebuah negeri ingin kami hancur lulu lantakkan, kami perintahkan penduduk negeri, terutama orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Pertanyaan, siapa biasanya yang hidup mewah di sebuah negeri? Penguasa. Maka kata Allah, kami suruh mereka mentaati Allah, lakukan perintah Allah. Tahu-tahu mereka kerengkang, petantang, pententeng, sombong. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Berlakulah perkataan kami, akan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Semoga yang sedikitnya ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.